Rapat pleno kenaikan kelas akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 9 Surakarta, Bapak Dr. Andes Suwandi, Magister Manajemen. Yang saya hormati BKS 1 bidang kurikulum, BKS 2 bidang kesiswaan, BKS 3 bidang sarana prasarana, BKS 4 bidang humas, dan BKS 5 SDM, Ibu KTU, Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu Wali Kelas 10 dan 11, Kapro Kapeng, yang kami hormati pula, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di sini, Vikon SMK Negeri 9 Surakarta, dalam keadaan sehat walafiat. Dalam agenda kegiatan rapat pleno kenaikan kelas untuk tahun pelajaran 2019-2020. Sebelum acara dimulai, akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan mendengarkan lagu Indonesia Raya, sambutan dan arahan dari Kepala Sekolah, pelaksanaan pleno kenaikan kelas, informasi pelaporan rapot, lain-lain, dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah sebelum acara ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan rapat pleno kenaikan kelas tahun pelajaran 2019-2020 berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Halo, dia. Namun dimut.
Mas Gilang, halo. Terima kasih. Ada terkendala tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Terendes Wandi Magister Manajemen, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk Bapak Ibu guru karyawan SMK Negeri 9 Purwakarta. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan menggembirakan. Amin. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas lipat rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Kita pada siang hari ini dapat melaksanakan PIKON SMK Negeri 9 Purwakarta dalam kegiatan sidang pleno kenaikan kelas, yaitu kelas 10 dan kelas 11 tahun pelajaran 2019-2020 dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dari bidang kurikulum, kesiswaan, Sarpras, Humas, SDM, Bapak Ibu dari ketua-ketua program, Bapak Ibu wali kelas, dan Bapak Ibu guru semuanya yang hadir dalam PIKON SMK Negeri 9 Purwakarta. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih ini kepada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti, menghadiri dalam PIKON pada siang hari ini. Perlu saya sampaikan seperti yang kemarin dalam apel hari Senin, saya sampaikan bahwa rangkaian kegiatan dari UKK yang sudah dilaksanakan yang terakhir kemarin adalah tanggal 6 Juni, kemudian tanggal 8 kemarin untuk nilai ini sudah proses pengolahan, kemudian tanggal 9 kemarin prapleno dari ketua-ketua program keahlian yang sudah dilaksanakan dan sudah menghasilkan satu berita acara atau keputusan dari masing-masing ketua program keahlian. Antara lain ada program keahlian seni rupa yang terdiri dari animasi, DKV, seni lukis. Kemudian program keahlian desain kriya, ada kriya kayu, kriya tekstil, dan kriya logam. Program keahlian tata busana, yaitu tata busana. Program keahlian teknik komputer dan informatika, multimedia, dan TKJ. Ini sudah ada keputusan, sudah ada apa istilahnya berita acara yang nanti siap untuk dibacakan. Namun demikian kepada Bapak Ibu, karena sesuai dengan ketentuan bahwa kenaikan kelas itu adalah diputuskan berdasarkan sidang pleno yang diikuti oleh unsur 2K, semua unsur 2K, unsur ketua program, unsur wali kelas, Bapak Ibu guru atau yang dikenal di situ adalah Dewan Guru, sehingga keputusan di dalam kenaikan kelas itu adalah sifatnya adalah kolektif. Artinya kita putuskan secara bersama-sama.
Oleh karena itu nanti pada saat pelaksanaan pleno kenaikan dari masing-masing program akan membacakan hasil pra pleno tanggal 9 kemarin yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, setelah nanti kita laksanakan pleno dan kita putuskan untuk kenaikan kelas kepada siswa kelas 10 dan kelas 11, saya minta kepada Bapak Ibu tetap untuk bisa menjaga kerahasiaan dari hasil sidang pleno ini. Sedangkan untuk besok pagi tanggal 11 itu adalah persiapan checking akhir rapot yang akan dibagikan kepada orang tua atau kepada siswa, karena seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, rencana awal pembagian rapot untuk kelas 10-11 itu akan dibagi secara langsung. Namun perkembangan yang terakhir untuk pengambilan rapot kelas 10-11 tahun 2019-2020 tetap menggunakan sistem daring. Sekali lagi, untuk pembagian rapot tanggal 12 itu adalah secara daring. Karena mengingat perkembangan atau situasi di Provinsi Jawa Tengah untuk COVID-19 itu belum ada penurunan secara signifikan, maka diharapkan masih tetap menggunakan sistem daring dalam pembagian rapot yang akan datang. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, untuk rapot yang dibagi atau yang nanti akan di-download atau diunduh dari masing-masing siswa, itu nanti akan ada barcode yang ditandai dari kurikulum, bagian kurikulum. Namun setelah nanti anak-anak rapot itu sudah diambil, di-download, mohon kepada Bapak Ibu wali kelas untuk cetak rapot asli untuk kelas 10, kelas 11, nanti dimulai hari Senin yang akan datang, tanggal 15 ya. Itu Bapak Ibu wali kelas mohon untuk mencetak rapot kelas 10-11 dan segera nanti akan saya tanda tangani supaya nanti semua kegiatan di akhir tahun pelajaran 2019-2020 itu bisa terselesaikan semuanya. Kemudian yang berikutnya perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dalam kegiatan kenaikan kelas ini, kemarin saya sampaikan ini adalah situasi yang tidak biasa atau situasi yang luar biasa, yaitu di tengah-tengah pandemi COVID-19, kemarin sudah saya himbau, sudah kita ingatkan kepada Bapak Ibu, marilah dengan keikhlasan kepada Bapak Ibu, terutama adalah selama proses pembelajaran dari bulan Maret, April, Mei, Juni, ini kan semuanya daring. Maka dari itu ini dalam proses penilaian pun kemungkinan ada beberapa kendala, ada beberapa masalah, ya ada yang perlu untuk mendapat perhatian dari Bapak Ibu semua. Maka kemarin sudah saya minta dengan keikhlasan, dengan kebijakan, dengan apa ya segala upaya dalam rangka untuk memberikan satu penyelesaian terbaik kepada siswa, sehingga nanti hasil yang kita harapkan atau hasil pleno nanti itu adalah hasil pleno yang terbaik untuk kita semua. Ini. Kemudian yang berikutnya kepada Bapak Ibu, saya ini untuk tambahan ya Bapak Ibu sebelum kepada pleno, kepada Wakasarpras, kemudian Bendahara BOS, Bendahara BOP untuk besok siang untuk mengikuti pikon dengan Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah untuk tindak lanjut dari LHP dari BPK. Ini tambahan saya kepada Wakasarpras, kemudian Bendahara BOS,
bendahara BOP untuk besok siang untuk mengikuti pikon dengan kepala dinas, terutama untuk penyelesaian dari LHP BPK. Ini mudah-mudahan nanti semua bisa terselesaikan, meskipun kalau nanti di SMK 9 itu tidak ada temuan, tetap diminta untuk mengikuti pikon yang dilaksanakan dari Dinas Provinsi Jawa Tengah. Karena nanti adalah satu kegiatan yang langsung untuk penyelesaian administrasi atau pelaporannya, maka yang saya minta hadir mengikuti adalah Sarpras, Wakasarpas, kemudian Bendahara Bos dan Bendahara BOP. Nanti tolong dari Pak Sugeng dari Sarpras untuk dikoordinasikan. Terakhir Bapak Ibu, dalam kegiatan nanti saya minta dari ketua-ketua program untuk membuat atau menyiapkan laporan dari hasil pra-pleno kemarin sehingga jalannya sidang pleno nanti bisa berjalan dengan lancar, semua bisa sesuai dengan yang kita harapkan untuk kebaikan dan kemajuan SMK Negeri 9 Surakarta. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Selamat untuk melaksanakan pleno kenaikan kelas. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, dengan tertib, dan menghasilkan hasil yang terbaik. Demikian, bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu pelaksanaan pleno kenaikan kelas yang akan dipandu oleh Bapak Samianto Eskom bagi WKS 1 bidang kurikulum. Monggo dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih Bu Tia. Saya masuk Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 9 Surakarta, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kapro Kapeng, Bapak Ibu Dewan Guru dan segenap karyawan SMK Negeri 9 Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga Bapak Ibu masih bisa bergabung dalam rangka rapat pleno kenaikan kelas tahun pelajaran 2019-2020. Bapak Ibu guru yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, agenda kita sesuai dengan susunan acara. Sebelum kita laksanakan pelaporan hasil pra-pleno, ini perlu kami sampaikan pembacaan kriteria kenaikan kelas Bapak Ibu. Di mana kriteria kenaikan kelas SMK Negeri 9 Surakarta tidak ada perubahan Bapak Ibu. Secara tertulis tidak ada perubahan, yang ada adalah himbauan kepada Bapak Ibu guru di dalam pelaksanaan pembelajaran hingga penilaian ini. Mohon Bapak Ibu diminta kerjasamanya untuk bisa melaksanakan dengan sesuai kondisi. Artinya di dalam pembelajaran dan penilaian, karena memang kondisinya tidak normal, di setiap kegiatan sudah kami sampaikan, mohon Bapak Ibu untuk berkenan melaksanakan pembelajaran dan penilaian ini sesuai dengan kondisi masa pandemi Corona. Kami lanjut Bapak Ibu, terkait dengan kriteria kenaikan kelas, secara umum ada 3 ketentuan Bapak Ibu, ada ketentuan umum, ada ketentuan akademik, dan ada ketentuan non-akademik. Di mana kriteria ini sudah kita jalankan kurang lebih selama 2 tahun. 2 tahun mulai tahun 2018, di mana pada tahun 2018 itu ada kurikulum kurikulum 2013 revisi 2018, sehingga sementara ini tidak ada alasan untuk kita mengubah kriteria karena memang belum ada acuan yang kita bisa jadikan panduan. Bapak Ibu guru yang kami hormati, terkait dengan kriteria kenaikan kelas, yang pertama adalah ketentuan umum. Untuk ketentuan umum ini
di dalam kenaikan kelas, ini peserta didik dinyatakan naik atau tidak naik, ini oleh sidang pleno, di mana sidang pleno ini sedang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian kenaikan kelas dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran. Kemudian poin ketiga, kenaikan kelas didasarkan pada penilaian hasil belajar pada semester 2 atau 4 dengan pertimbangan KD-KD yang belum tuntas pada semester 1 atau semester sebelumnya, ini dituntaskan terlebih dahulu. Kemudian bagi yang belum tuntas, ini Bapak Ibu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan remedial. Seandainya masih ada yang belum tuntas, ini nanti di poin berikutnya akan ada pengolahan lagi. Kemudian poin yang keempat, ini penilaian aspek akademik, ini memperhatikan dan mempertimbangkan aspek non-akademik Bapak Ibu. Ini sebagai contoh, Bapak Ibu bisa menilai dengan kehadiran siswa, kedisiplinan siswa, ataupun hal yang lainnya. Ini contohnya. Kemudian poin yang kelima, peserta didik yang dinyatakan tidak naik kelas, nanti wajib dilengkapi dengan dokumen catatan bimbingan khusus oleh guru mapel, wali kelas, dan guru BK. Jadi nanti bagi Bapak Ibu bagi siswa yang tidak naik, ini nanti mohon guru terkait ini menyiapkan dokumen secara lengkap. Harapan kami nantinya tidak ada protes-protes sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan kami yakin pra-pleno pada tahun pelajaran 2019-2020 ini sudah mengalami perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi temuan-temuan di tahun sebelumnya insya Allah sudah kita perbaiki, dan itulah nanti hasil yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Kapro. Kemudian poin yang keenam, ini adalah peserta didik dinyatakan tidak naik kelas, ini harus mengulang seluruh mata pelajaran di tingkat tersebut. Jadi nanti bagi siswa yang tidak naik kelas, kemudian ingin mengulang, maka siswa harus mengulang seluruh mata pelajarannya. Atau dengan kata lain, nilai-nilai yang ada ini sudah tidak dianggap lagi. Jadi harus mengulang dari nol. Ini ketentuan umum kriteria kenaikan kelas Bapak Ibu. Yang berikutnya, yang kedua merupakan kriteria dari aspek akademik. Di mana di kriteria pada aspek akademik ini merupakan, bisa dibilang merupakan kriteria yang utama yang kita jadikan acuan Bapak Ibu. Karena kalau kita menggunakan acuan yang non-akademik, ini nanti cenderung ke subjektivitas. Jadi susah untuk diukur. Sehingga untuk kriteria kenaikan kelas yang utama yang kita acuan adalah yang akademik. Kriteria kenaikan kelas yang aspek akademik ini poin awal. Poin awal ini adalah siswa dinyatakan naik kelas ini bisa bila siswa tersebut menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun yang diikuti. Nah, indikator sementara kita ini Bapak Ibu, karena ini masa pandemi, ini siswa menyelesaikan seluruh program pembelajaran, ini yang pertama adalah dari nilai Bapak Ibu. Kemudian dari tingkat sekolah, itu nanti menganggap siswa ini menyelesaikan seluruh program pembelajaran, ini seandainya siswa itu telah mengikuti kegiatan akhir sekolah, dalam hal ini adalah kegiatan UKK. Nah, dari pantauan kami, dari laporan protek ataupun wali kelas, sementara ini siswa-siswa yang belum mengikuti UKK ini sudah kita adakan susulan sebanyak 3 kali. Sehingga data yang masuk ke kami itu sementara ini sudah tidak ada anak yang tidak mengikuti UKK. Tetapi kalau anak mendapatkan nilai 0, ini sangat dimungkinkan. Jadi masih ada. Sehingga nanti seandainya Bapak Ibu masih menemukan anak mendapatkan nilai 0, ataupun mendapatkan nilai yang tidak muncul, ini berarti ada kemungkinan siswa memang sudah mengikuti, tetapi siswa mendapatkan nilai 0. Tetapi, Bapak Ibu, seandainya dari laporan Bapak Ibu Protek, wali kelas, itu masih ada yang tercecer, nanti kalau seandainya di rapat pleno jurusan itu sudah diputuskan untuk naik kelas, tapi masih ada yang tercecer mungkin belum mengikuti UKK, walaupun laporan ke kami sudah mengikuti semua, maka nanti Bapak Ibu harus dilaksanakan UKK susulan. Tetapi tidak mengubah hasil pleno hari ini. Seandainya ada. Tapi sementara ini laporan yang ke kami itu sudah kita tindak lanjut semua, sehingga kami bisa menyimpulkan
sudah tidak ada siswa yang tidak mengikuti UKK. Tapi seandainya ada, karena memang cukup kompleks Bapak Ibu, ternyata menggunakan konsep merdeka belajar, membebaskan anak dengan konsep yang luas ini tidak mudah. Kami sebenarnya sudah mempercayakan kepada Bapak Ibu wali kelas untuk mengontrol, tetapi ternyata belum semua wali kelas itu bisa seperti yang kita harapkan. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan proktor dan wali kelas juga. Namun demikian bagi Bapak Ibu wali kelas yang mungkin belum aktif, mohon nanti untuk kegiatan berikutnya bisa lebih aktif lagi. Itu Bapak Ibu terkait dengan aspek akademi poin 1. Kemudian yang poin 2 Bapak Ibu dinyatakan naik, siswa dinyatakan naik ini jika nilai deskripsinya ini khususnya pada mapel PKN dan agama ini memiliki nilai sikap sekurang-kurangnya baik. Ideal baik. Tapi minimal memiliki nilai baik pada mapel-mapel tertentu, mapel PKN dan agama ini menjadi salah satu syarat untuk kenaikan kelas. Namun demikian bagi siswa yang nanti mungkin masih teridentifikasi nilai sikapnya cukup, ini sampai detik ini tidak ada laporan khusus ke kami. Sehingga kalau nanti masih ada nilai sikap itu, mohon nanti di cross check ke Bapak Ibu guru agama. Terkadang hanya permasalahan teknis saja yang menjadi permasalahan. Artinya Bapak Ibu sudah memberikan nilai, tetapi karena teknisnya mungkin belum dijalankan dengan baik, maka mungkin masih ada yang tercecer. Dan ini kami alami, baru saja kami mendapat laporan masih ada nilai 0. Tapi setelah dicek ke Bapak Ibu gurunya, ternyata sebenarnya sudah tidak ada, hanya soal teknis saja. Maka kami harapkan selain Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru ini juga mengecek di laporan capaian di masing-masing Bapak Ibu, sehingga dari sana nanti akan. Itu Bapak Ibu yang berikutnya terkait yang poin 3 ini nanti bisa kita koordinasikan lagi untuk bisa naik kelas. Ini nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan ini sekurang-kurangnya baik. Terkait dengan ekstra ini karena memang tidak ada kegiatan di masa pandemi ini, maka sementara ini ini bisa kita jadikan catatan nanti baiknya bagaimana. Kemudian yang berikutnya poin yang paling penting yang kita jadikan acuan yang benar-benar utama ini adalah poin keempat. Untuk bisa naik kelas ini siswa tidak boleh lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya ini di bawah kriteria ketuntasan minimal. Jadi atau dengan kata lain untuk bisa naik kelas itu nilai yang tidak KKM itu tidak boleh lebih dari 2. Jadi kalau lebih dari 2 ini nanti ya diupayakan kalau anak memang layak naik, diupayakan bagaimana caranya supaya anak ini bisa melaksanakan remedial atau proses kegiatan yang lainnya. Kemudian apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil dan semester genap, maka yang menjadi ketentuan KKM ini adalah rata semester ganjil dan genap. Seandainya di semester ganjil itu masih ada yang belum tuntas, maka ketentuan berikutnya adalah nilai semester ganjil dan genap ini harus dirata-rata. Itu Bapak Ibu terkait dengan kriteria dari aspek akademik. Kemudian kriteria yang ketiga, kenaikan kelas dari aspek non-akademik. Ini yang pertama, siswa ini memiliki kehadiran dalam mengikuti pembelajaran itu minimal 75% atau tidak hadir tanpa keterangan itu maksimal 26%. Sudah kami hitung dengan Bapak Ibu PP kemarin untuk pembelajaran di masa pandemi ini itu siswa selama pandemi ini dianggap masuk, kemudian pra pandemi itu diambilkan dari ketidakhadiran yang sudah diinput oleh Bapak Ibu PP. Atau dengan kata lain, syarat ketidakhadiran untuk kenaikan kelas ini tidak boleh lebih dari 25 kali ketidakhadiran tanpa keterangan.
Sementara ini laporan kami dari Bapak Ibu Wali kelas ataupun dari Bapak Ibu BB ini tidak ada siswa yang ketidakhadirannya lebih dari 25. Kemarin ada laporan ada 11 kali tidak hadir. Tapi kami mohon untuk di-cross-check lagi ketidakhadirannya itu karena seperti apa, kemudian nilainya bagaimana. Setelah itu baru dihitungkan ke ketuntasannya, yang mana nanti hasilnya akan disampaikan pada saat pleno hari ini. Kemudian Bapak Ibu, bagi siswa yang memang tidak hadir cukup banyak, ini mohon menjadi perhatian bersama. Ini minimal ada kunjungan ke orang tua atau di komunikasi kepada orang tua ini minimal 10 kali. Sehingga seandainya nanti kehadiran ini menyebabkan tidak naik, ya, proses atau perhatian siswa ini sudah lebih dari cukup. Sehingga harapannya siswa yang tidak naik nantinya itu sudah tidak menimbulkan proses dari orang tua. Kemudian berikutnya poin 3 ini sama dengan poin yang aspek akademik yang di atas tadi Bapak Ibu, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian sikap khususnya pada mapel PKN agama PKN. Ini Bapak Ibu kenaikan yang kita jadikan acuan dalam kegiatan kenaikan kelas. Insya Allah kriteria ini sudah kita pahami bersama dan sudah kita laksanakan bersama. Semoga apa yang nanti kita putuskan bersama-sama bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu seluruhnya. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan kriteria kenaikan kelas. Untuk selanjutnya kita mohonkan kepada Bapak Ibu Kapro ya, mempersiapkan diri untuk melaporkan hasil dari pra pleno tingkat jurusan yang sudah dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2020. Dari saya sementara demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, mohon Bu Dia berkenan untuk memandu jalannya rapat pelaporan hasil pra pleno oleh masing-masing jurusan. Monggo Bu Dia, terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu pelaporan hasil pra pleno jurusan. Yang pertama, Kapro Seni Rupa, Bapak Dr. Andes Dwi Suseno, monggo dipersilahkan. Pak Dwi Suseno ada ya? Oke, Pak Dwi Suseno. Halo Pak Dwi, Pak Dwi Suseno, halo. Mic-nya mohon untuk di-unmute Pak. Mic-ipun gambar mic di depan yang tersilang itu diklik Pak Dwi. Lewat dulu kemudian di program berikutnya. Mohon Bapak Ibu Kapro berkenan untuk mempersiapkan diri. Bu Dia, halo. Nggih, monggo pripun Pak Sam? Dipun lanjut ke yang berikutnya, urutan berikutnya. Dilanjut ke program kayu ya. Oh, nggih. Karena Pak Dwi Suseno kelihatannya belum siap, maka selanjutnya Kapro Desain Kria, kepada Bapak Dr. Andes Irianto, dipersilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Kapro, Kapeng, dan Dewan Guru yang saya hormati. Perkenankanlah saya membacakan hasil rapat prapleno di Prodi Desain dan Produksi Kreatif Kria Selasa 7 Juni 2020.
2020. Yang pertama, Kria Kreatif Kayu dan Rotan, kelas 10, jumlah siswa 32, naik 100%. Kelas 11, jumlah siswa 32, naik 100%. Kemudian yang kedua, Kria Kreatif Batik dan Tekstil, kelas 10, jumlah 70 siswa, naik 100%. Kelas 11, jumlah 68, naik 100%. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk Kria Logam dan Perhiasan, kelas 10, jumlah 32, naik 100%. Kelas 11, jumlah 33 siswa, naik 32 siswa, tidak naik 1 siswa. Atas nama yang tidak naik, Aditya Mufid Asrikananda. Sedangkan mapel yang tidak KKM ada 4 mapel. Yang pertama adalah Pencagas, 2 pembuatan perhiasan, 3 dekorasi dan ketok pembentukan, 4 pengelasan dan pembubutan. Kehadiran tidak masuk 13 kali. Demikian yang bisa saya sampaikan hasil rapat pleno dari desain dan produksi Kria Kreatif. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak ya. Kita selesaikan per program keahlian, yaitu desain dan kria. Oke. Saya ulang jadi. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah untuk desain kria sudah dilaporkan oleh Bapak Dr. Andes Irianto. Selanjutnya Kapro Tata Busana kepada Ibu Andi Kurniati SPD dipersilahkan. Budia, halo Budia. Halo Budia. Oke, pripun Pak Sam? Sesuai dengan instruksi Bapak Kepala Sekolah, mohon untuk dibahas satu persatu ya. Oh, Jadi kita luruskan ke pangapunten. Mohon untuk Pangapunten. Bapak Kepala Sekolah Selanjutnya dipersilahkan. tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Irianto. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Andes Suwandi Magister Manajemen untuk memberikan keputusan. Monggo Pak, dipersilahkan. Oke. Terima kasih ya. Untuk program keahlian desain dan kria kayu, kria tekstil, dan kria logam. Untuk yang kria kayu dari kelas 10 dan kelas 11 semuanya naik ya Pak ya. Yang ada masalah yaitu di kria logam dan perhiasan untuk kelas 11 atas nama Aditya. Mapel yang kurang atau yang belum mempunyai KKM ada Pencagas, kemudian ada perhiasan, dekorasi, kemudian ada pengelasan dan pembubutan. Itu 4 mapel. Kemudian setelah kehadiran 13, kalau 13 ini tidak masalah kehadiran, karena kehadiran sesuai dengan kriteria itu adalah 25, karena 25%. Maka dari itu sebelum kita ambil satu keputusan kepada Bapak Ibu yang ingin mempunyai satu pandangan terhadap Aditya kelas 11
pria logam dan perhiasan. Saya persilahkan dulu Pak, kalau ada yang ingin menyampaikan. Mungkin dari mapel Banjas atau perhiasan, dekorasi, pengelasan, mungkin ada yang ingin menyampaikan. Monggo saya persilahkan dulu sebelum kita putuskan. Monggo. Monggo Bapak Ibu, jika ada hal yang perlu disampaikan terkait dengan kenaikan kelas di jurusan logam, ada satu siswa yang tidak naik kelas. Kita mulai dari mapel Penjas nih kok. Sinten nggih gurunipun? Pak Purwanto. Monggo Pak Pur, Pak Danang, Pak Budi, jika ada hal yang perlu disampaikan. Kita beri waktu hitungan sampai 5 nggih, Pak. 1, 2. Kalau tidak ada berarti sudah cukup. Nanti kita lanjutkan yang mapel berikutnya. Ya. 3, 4, 5. Ya, sampun cekap, Pak. Jadi tidak ada hal yang perlu disampaikan. Untuk berikutnya monggo untuk mapel perhiasan, jika ada yang perlu disampaikan. Dekorasi, pengelasan. Jika tidak ada, mohon penguatan sebelum Bapak Kepala Sekolah memutuskan penguatan dari Bapak Kaping, dari Bapak Heri Murdoko. Mohon untuk memberikan gambaran kira-kira hasil pra-plenonya kemarin, apakah terjadi perdebatan atau mungkin sudah sepakat 100% ini. Monggo Pak Heri Murdoko sebagai Kaping pria logam dan perhiasan. Monggo, Pak. Monggo Pak Heri, di-unmute dulu mic-ipun. Pak Heri, halo. Atasipun sampun cekap Bapak nih. Cekap. Oke, sampun final. Pak Trianto ya, Pak Trianto ya. Yang tadi membacakan Pak Irianto. Pak Irianto. Ya, coba Pak untuk memberi gambaran sedikit Pak untuk Aditya ini, Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Kemarin kebetulan saya juga ikut di rapat di pra-pleno di logam. Memang ada beberapa masukan, terutama yang dari guru-guru produktif. Ya. Anak ini memang tidak pernah, hampir katakanlah 99% tidak mengikuti pelajaran di produktif, Pak. Di samping itu, wali kelas sudah berusaha untuk ke rumah, visit bersama BP, tapi kenyataannya memang tidak ada perkembangan dari siswa itu. Sehingga kalau boleh saya katakan dari beberapa mapel produktif, ini semuanya tidak KKM, bahkan tugas hampir tidak ada yang masuk untuk tugas-tugas yang di produktif. Kemudian karena kemarin memang kesepakatan dari Dewan Guru pria logam nominasi adalah ini juga ada masukan juga Pak, karena itu ada di grup di WA itu dari anak-anak itu memberikan katakanlah komentar. Kalau anak ini besok sampai naik kelas karena tidak pernah masuk, sekolah ini akan menjadi apa, itu laporan dari ibu wali kelas yang kebetulan masuk di dalam satu grup WA di kelas 11 pria logam. Itu kemarin yang menjadi bahasan, sehingga kemarin dari Dewan Guru sudah memantapkan daripada besok itu di kelas 3 itu juga nanti akan demikian, yang nantinya akan memperkecil tingkat kelulusan. Kemudian kemarin sudah diikhlaskan untuk anak ini ditinggal di kelas
11 karena ini memang dianggap sudah sangat berat untuk diperbaiki. Demikian Pak Ya. yang bisa disampaikan. Atur nuwun. Terima kasih Pak Irianto yang telah menyampaikan mengenai kondisi dari Aditya dari 11 pria logam ya Pak ya, pria logam. Dan di situ dari keterangan yang disampaikan kelihatannya untuk Aditya ini memang untuk khususnya mata pelajaran produktif kelihatannya cukup berat Pak ini ya. Kita kalau memang dari Dewan Guru Logam dan kita semua telah menyepakati ya kalau nanti tinggal kelas nanti tolong untuk wali kelasnya untuk mengadakan pembinaan dan bimbingan untuk selanjutnya ya Pak ya. Ya. Pak. Kemudian rangkumannya Pak untuk kelas 10 jumlah dari keseluruhan untuk pria kayu itu 32, pria batik 70, pria logam 104, naik 134. Untuk kelas 11 pria kayu 32, pria batik 68, pria logam perhiasan 33 tidak naik 1 sehingga yang naik 32 dari kelas 11. Betul ya Pak ya? Jumlah betul Pak. 133 yang 132 tidak naik 1 atas nama Aditya. Betul ya Pak ya? Iya betul Pak. Ya. Kita teruskan sementara untuk ya program keahlian desain dan kerja. Oke. Kita putuskan ya Pak ya. Ya. Kita putuskan untuk yang 31 atas nama Aditya. Demikian untuk selanjutnya ke program keahlian yang tadi seni rupa sudah siap. Pak Dwi Suseno. Siap. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk program keahlian seni rupa, kompetensi keahlian seni lukis, kelas 10 sebanyak 32 naik 32, kemudian kelas 11 sebanyak 26 naik 26, jadi tidak ada masalah Pak. Kemudian untuk program kompetensi keahlian DKV kelas 10 sejumlah 35 siswa semua dinyatakan naik 35 siswa, kemudian kelas 11 35 siswa dinyatakan naik 35 siswa. Dan untuk kompetensi keahlian animasi kelas 10 36 siswa naik 36 siswa, kemudian kelas 11 31 siswa naik 31 siswa. Jadi untuk jurusan seni rupa semuanya naik kelas Pak, baik kelas 10 maupun kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi. Nggih. Halo Pak Dwi. Mohon maaf Pak Dwi, ini tadi barusan mati lampu Pak. Jadi mohon diulangi Pak untuk jumlah seni lukis totalnya berapa Pak? Total seni lukis. Untuk seni lukis jumlah siswa kelas 10 32 naik semua. Kelas 11 jumlahnya 26 naik semua. Naik semua. Kemudian untuk DKV kelas 10 35 naik semua 35 naik semua nggih, betul. Iya, kelas 11
jumlahnya 35 35 juga. Naik semua. Nggih. juga naik semua. Naik semua nggih. Animasi kelas 10 Kemudian minus 26. animasi kelas 10 36 naik semua. 6. Kelas 11 31 naik semua. 3 berapa Pak? Kelas 11? Kelas 11 31 naik semua. 31. Jadi animasi jumlahnya 67. Kelas 10 11. Nggih. Ya. Nggih, Ya, nggih. langsung ya Pak ya. Pak Dwi nggih. Pak Nggih. Dwi Suseno untuk program keahlian seni rupa yang terdiri dari seni lukis, kemudian animasi, DKP dengan jumlah siswa untuk kelas 10 seni lukis itu 32. Lalu Nggih. kita koreksi ya Pak ya. 32 semuanya naik. Animasi 36. Betul ya Pak ya? 67. Enggak, yang kelas 10, yang kelas 10 36. animasi 36. Nggih. Naik semua. Kemudian DKP 35 naik semua. Nggih. Kelas 11 untuk seni lukis 26 naik semua. Animasi 31. Kemudian DKP 35. Betul ya Pak ya? Nggih. Ya. Karena untuk program keahlian seni rupa ini tidak ada masalah, maka ini langsung saya satu keputusan dari siswa 10, seni lukis 32 semua naik, animasi 36 semua naik, desain tapi 35 naik, untuk kelas 11-nya seni lukis 26 semua naik, animasi 31 semua naik kelas, DKP 35 semua naik kelas. Sehingga untuk seni rupa tidak ada permasalahan, semuanya naik. Ngerti ya Pak ya? Nggih. Terima kasih. Untuk program seni rupa sudah semuanya bisa dilaksanakan dan alhamdulillah semuanya naik. Ya. Bu, diteruske untuk program tata busana ya Bu ya. Nggih, Pak. Nggih. Matur nuwun Pak. Nggih, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi seni rupa dan desain kriya sudah selesai, sudah diputuskan. Selanjutnya Kapro Tata Busana kepada Ibu Andi Kurniati SPD, monggo dipersilakan Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Surakarta serta Bapak Guru SMK 9 Surakarta. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut akan saya sampaikan hasil keputusan rapat pleno kenaikan kelas program keahlian tata busana, kompetensi keahlian tata busana yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2020 dan dihadiri oleh 13 orang guru. Dengan hasil sebagai berikut. Untuk kelas 10 tata busana dengan jumlah siswa 70 anak dinyatakan naik kelas 100%. Ya, 100%. Kelas 11 tata busana dengan jumlah siswa 69 juga dinyatakan naik kelas 100%. Demikian laporan dari program keahlian. 69 Pak. Monggo langsung Bapak. Ya, langsung saja yang multimedia Bu, ini tinggal program keahlian yang komputer dan nggih, Kang PKI nggih. Ya, nggih. langsung Monggo saja. Pak Didik Joko langsung mangke langsung Bapak nggih. Nggih. Monggo Pak Didik Joko Arjono SPD monggo. Pak Didik.
Halo Bu Dia, Pak Didik sebenarnya belum kelihatan online. Itu diwakili kabengipun Bu Yanti dan nanti Pak Heri. Oh, Bu Yanti. Yang multi. Oke, monggo Bu Supriyanti Eskom, dipersilahkan untuk yang multimedia, Bu. Terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membacakan hasil rapat prapleno kenaikan kelas program keahlian multimedia pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020. Jumlah siswa kelas 1 dan kelas 2 sejumlah 199 siswa. Siswa yang dinyatakan naik kelas yaitu 198. Kemudian siswa yang tidak naik sejumlah 1 anak atas nama Rajendra Dewa Bramantyo, kelas 11 Multimedia B. Anak tersebut, Rajendra Deva Bramantyo. Kemudian kenapa kok tidak naik itu? Yang pertama yaitu anak tersebut mempunyai 7 mapel yang tidak KKM. Kemudian dalam kesehariannya sikapnya pun selalu kurang baik. Sebenarnya ini sejak awal ya, dulu kelas 10 itu sudah diberi kesempatan untuk perbaikan. Jadi sebenarnya pada saat anak tersebut kelas 10 itu sebenarnya sudah tidak naik gitu, tidak naik, tapi dibantu diberi kesempatan untuk naik di kelas 11. Tetapi di kelas 11 ini tidak ada perbaikan dan anaknya juga kurang sopan begitu, Pak. Ya. Itu Bapak Ibu yang saya laporkan untuk jurusan multimedia. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Langsung Pak. Untuk yang busana ya Bu, tata busana. Tidak ada masalah ya Bu ya. Tidak ada masalah. Naik dari 159 kelas 10 dan kelas 11. Kelas 10-nya itu ada 70, kelas 11-nya ada 69. Semuanya naik untuk program keahlian tata busana. Sekarang untuk yang multimedia itu kelas 10-11. Jumlahnya ada 199, naik 198, tidak naik 1. Tadi sudah disampaikan dari kepala bengkel ya, dari multimedia, Bu Yanti, ada 7 mapel yang tidak KKM dan sikapnya kurang bagus, dan itu di kelas 10. Naik kelas 2 itu sudah dengan catatan ya? Iya betul Pak, jadi kelas 10 kemarin sebenarnya sudah tidak naik beliaunya, karena kemarin pada saat kita rapat prapleno itu Pak Sudarto SPD sebagai wali kelasnya sudah menyampaikan bahwa anak tersebut sebenarnya kelas 1 itu tidak naik di kelas 2, tapi karena diberi kesempatan diperbaiki, tapi di kelas 2 pun hasilnya kurang memuaskan gitu. Jadi tidak ada perbaikan dan yang paling penting adalah sikapnya kurang sopan dan kurang baik, Bapak. Kalau guru-guru yang mengajar di multimedia itu kira-kira tanggapannya sudah semua bulat seperti itu ya Bu? Iya Pak. Mungkin di sini yang online juga ada Bapak Ibu guru multimedia mungkin bisa menyampaikan. Mungkin ada Pak Darto yang mengajar wali kelasnya sendiri dan Pak Agung Zuwono. Ya, Pak Darto untuk keterangannya seperti apa juga? Sebelum saya ambil keputusan, Pak Darto. Assalamualaikum. Halo Pak Darto. Oke, Pak Darto ya. Assalamualaikum Bapak Sekolah, mohon maaf sebelumnya. Tentang anak saya, Rajendra, ini sebenarnya sudah diberikan kesempatan seperti yang tadi Bu Yanti sampaikan, dan yang pasti kami, saya dan teman-teman guru yang lain
beserta BP sudah mencoba memfasilitasi permintaan dari orang tuanya agar diperkenankan belajar di SMK 9 itu sudah 2 kali bahkan lebih Bapak menyatakan akan mendukung mensupport anaknya agar bisa wajar sekolah gitu kan. Tapi kenyataannya mohon maaf sering tidak masuk lantas tugas terutama yang diproduktif tugas itu beberapa tidak dikumpulkan dan bahkan sama sekali tidak dikumpulkan ketika materi saya di online saat ini Bapak. Nah, karena seperti itu teman-teman juga tidak kurang respect lah terhadap Rajendra karena sifatnya yang dari awal kelas 1 naik kelas 2 seperti itu. Kira-kira yang terbaik harus diterima Rajendra ya kualitasnya saja lah, karena sudah pernah diberikan kesempatan kok tidak dimanfaatkan sebaiknya. Kira-kira demikian Bapak. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Terima kasih Pak Darto. Ini sudah menambah dari keterangan atas nama Rajendra kelas 11 multimedia ya Pak ya? Multimedia B Bapak. Multimedia B. Multimedia B ya. Multimedia B. Jadi kalau setelah mendengarkan dari keterangan dari wali kelas, dari ketua program, dari yang tiap hari mengajar, ini kelihatannya untuk Rajendra ini tetap nanti adalah tinggal kelas ya, tinggal kelas. Sehingga untuk Rajendra ini nanti ada 2 yang tinggal kelas menurut catatan saya, yaitu Aditya dan Rajendra. Betul ya Pak ya? Betul gitu. J Pak terus Pak. Ya terus betul Pak. Betul ya? Ya, betul ya. Nah, ini kita putuskan untuk Rajendra ini tidak naik kelas. Sehingga untuk program multimedia kelas 11 jumlah 133 itu yang naik 132, yang tidak naik 1 atas nama Rajendra kelas 11 multimedia B. Betul nggih? Ya. Terima kasih. Untuk kesimpulan akhir Pak Sam ini saya bacakan ya Pak ya. Masih 1 Pak. Masih ada 1 jurusan. Masih TKJ Pak. TKJ. Oh iya. Nah, TKJ ya. Monggo. Nggih. Pak Heri, monggo dipersilakan. Monggo Pak Heri Susanto. Pak Heri Susanto, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah masuk, Gi. Sampun Pak. Sudah Pak. Monggo. Izin melaporkan hasil dari rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2020. Untuk siswa kelas 10 jumlah 102 yang dinyatakan naik 101, yang tidak naik 1 siswa. Untuk kelas 10. Kemudian untuk kelas 11 jumlah siswa 96 yang dinyatakan naik 95 dan 1 siswa ya tidak naik. Atas namanya Pak, kasih Pak. Saya ulangi lagi untuk kelas 10 jumlah siswa 102 yang dinyatakan naik 101 dan tidak naik 1 siswa. Atas nama Muhammad Dwika Budi S. Kelas 10 TKJC. Mapel yang menyebabkan tidak naik, Pak Heri. Ya, mapel yang bermasalah di sini yang pertama
agama, MTK, desain grafis, sistem komputer, komputer jaringan dasar, fisika. Jadi ada 6 mapel yang bermasalah. Kemudian kehadiran juga bermasalah juga anaknya. Itu Bapak laporan terakhir untuk kelas 10 yang tidak naik. Yang kelas 11-nya Pak. Atas Ya, nama. untuk kelas 11 saya laporkan bahwasanya kelas 11 TKJA atas nama Anwar Rosad bermasalah di 8 mapel pelajaran, baik semester genap maupun semester ganjil. Jadi ada 8 mapel yang bermasalah semester 1 dan semester 2. Ya. Apa perlu dibacakan untuk mapelnya, Pak? Ya, enggak. Ini untuk yang Anwar ini, anak ini dugaan di kelas 11 ya, Pak ya? Kelas 10 ya, Pak? Untuk Anwar ini pernah nunggak di kelas Dikecilkan. Halo? Oke. Untuk Anwar Rosad, yang kelas 11 itu pernah tinggal kelas ya Pak ya? G, betul Pak, pernah tinggal kelas. Ini untuk yang kedua kalinya tidak naik Pak. Berakibat juga mapel tadi Pak. Anaknya juga di sini catatan 75% tidak hadir per mapel Pak. Jadi anaknya itu ketika mata pelajaran sering tidak berada di kelas, kadang-kadang tidak masuk Pak. Itu laporan. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ini Pak. Untuk yang pertama dulu ya Pak ya, yang kelas 10. Yang kelas 10 atas nama Muhammad Bika Budi. Itu ada 6 mapel yang tidak KKM. Termasuk di dalamnya ada masalah sikap ya Pak ya. Kehadiran. Iya, agama. Ya. Oke. Maka ini kelihatannya kasusnya hampir sama dengan Aditya yang dari program Prialogam. Itu di situ ada 4 mapel yang tidak KKM. Maka untuk yang Muhammad kelihatannya juga berat untuk naik di kelas 11 ini. Betul ya Pak ya? Iya Pak. Oke, betul Oke. Jadi Anwar sama Rosad dari TKJ ini kasusnya lebih berat daripada dari Aditya dan satunya tadi siapa Pak? Rajendra ya. Ya, maka dari itu yang Muhammad Dwika dan Anwar Rosad ini tetap Anwar Rosad tetap posisi tidak naik ya Pak ya? Iya, tidak naik. Setuju? Ya, setuju semua ya Pak ya? Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain? Setuju ya? Setuju. Ya. Jadi Bapak setuju. Ya, Pak. Saya mau tanya terkait dengan Anwar Rosad ini kan sudah tidak naik 2 kali, Pak. Ya. Misal naik berapa? Makanya anaknya atau orang tuanya minta pindah itu apakah bisa dengan syarat naik, Pak? Atau kalau ada kebijakan di sekolah kalau sudah 2 kali itu apakah tetap di sini atau dikeluarkan, Pak? Karena kemarin kita masih bingung ketika prapleno itu apakah anaknya masih tetap atau dikeluarkan dari sekolahan. Mohon informasinya Pak. Ya, naik itu dari kelas yang sama Pak. Karena di kelas 1 juga 2 kali, kelas 1 terus itu harus keluar. Kalau ini saya
Oh gitu. Itu apa numpang sama di kelas 1, ini nanti luka lagi, itu apa seperti apa? Pak Sam. Halo Mbak. Yang Muhammad Anwar ini kelas nunggaknya di kelas 11 terus apa kelas 11? Kelas 11 terus, Pak. 11 terus ya? Di kelas 11, Pak. Ya kalau itu bisa harus pindah Pak. Kalau di sini nanti 2 kali itu secara psikologis itu akan Oh gitu Pak. Iya. Iya. Karena sekali tidak naik di kelas yang sama itu lebih baik disarankan untuk programnya TKJ pindah itu ya harus kaji Pak itu. Iya. Kalau pindahnya antar sekolahnya ini sulit Pak. Karena anak ini catatannya kok biar nanti orang tuanya untuk carikan sekolah yang dekat dengan anaknya itu. Tapi kesimpulan ini Anwar Rosad dan Muhammad Bima ini tidak tepat ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Totalnya Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya Pak, untuk kelas mahasiswa Puan itu ada 988 ya Pak? Sudah total loh Pak nih, 10-11 nih. 10-11 ya? Ya, 10-11 itu 908, tidak naik totalnya 4, sehingga yang naik 994. Prosentase kenaikan itu kurang lebih 98, kira-kira 98,9. Demikian Bapak Ibu, tolong nanti untuk wali kelas terkait dengan Aditya, kemudian Muhammad Wika ya, kemudian Ragada, satu lagi ada Anwar Rosad. Mohon nanti untuk bisa memberikan satu pengarahan yang Anwar Rosad sudah 2 kali tidak naik kelas. Mohon nanti dari wali kelas atau dari programnya untuk bisa memberikan satu keterangan sehingga kalau pindah itu anak-anaknya itu biar bisa untuk mengajukan perubahan Pak. Ya, karena kita lihat dari datanya itu luar biasa Pak ini. 8 mapel tidak kompeten, kemudian sudah pernah tinggal kelas, tingkatnya juga kurang bagus, maka ini perlu untuk mendapat. Demikian Bapak Ibu, tadi sudah laporkan secara langsung. Nah, kenaikan ini jelas dilakukan itu Pak. Keterangan ini menjadi satu catatan bagi kita semua. Demikian untuk sidang pleno. Sekali lagi untuk rapat 12 itu adalah nanti belum ada tanda tangan kepala sekolah, hanya nanti ada barcode, tetapi untuk rapot asli nanti Bapak Ibu wali kelas untuk mencetak mulai hari Senin tanggal 15. Tanggal 15, kemudian nanti segera untuk tanda tangan dokumen asli untuk rapot 19/2020. Demikian waktu saya kembalikan kepada saudara, dan tentunya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi pelaporan hasil keputusan dari Kepala Sekolah bersama Dewan Guru yang sudah memutuskan bahwa ada 4 siswa yang tinggal kelas. Mudah-mudahan mereka yang tinggal kelas
bisa menerima dengan ikhlas dan bisa introspeksi bahwa tinggal kelas itu bukan suatu kegagalan, tapi kegagalan yang tertunda. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu informasi pelaporan rapot. Monggo Pak Sam, dipersilahkan. Ya. Ibu, terima kasih. Jadi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami lanjutkan di kegiatan berikutnya adalah informasi pelaporan rapot. Kami sebenarnya sudah share screen di layar, tapi sepertinya kok belum muncul. Kita tunggu beberapa menit dulu Ibu. Kalau tidak muncul juga, nanti kami bacakan. Oh sudah ya, sudah. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, rapat pleno telah selesai dan kita menghasilkan jumlah siswa yang tidak naik ini cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya Bapak Ibu, walaupun harapan kita adalah kita semua tentu saja sebenarnya 100% naik, tetapi dengan kualitas yang baik, tidak salah-salahan, tapi pada kenyataannya memang masih belum bisa. Perlu kami sampaikan kalau tahun yang kemarin itu jumlah siswa kita 12 tidak naik, tapi saat ini 4 siswa tidak naik. Semoga ini bisa menjadi indikator, salah satu indikator ini keberhasilan kita semua, terlepas memang ini masa pandemi. Kami lanjutkan Pak Ibu terkait dengan kegiatan berikutnya, ini adalah pelaporan rapot Pak Ibu. Ini perlu kami sampaikan, sesuai dengan edaran terakhir, nanti untuk pelaporan rapot akan kita laksanakan secara online Bapak Ibu. Sehingga untuk kegiatan Bapak Ibu Wali kelas dalam 2 hari ini tidak perlu mencetak dulu. Tetapi Bapak Ibu Wali kelas nanti kami mohonkan untuk memastikan checklist di leger masing-masing Bapak Ibu Wali kelas itu sudah sesuai dengan hasil keputusan hari ini. Jadi kalau menggunakan leger yang lalu itu keterangan naik tidak naiknya masih abu-abu, artinya berdasarkan nilai yang ada itu siswa masih dimungkinkan naik, mungkin tidak naik, mungkin naik plus, mungkin naik min, nah seperti itu. Karena memang kan masih perlu kita sebagai guru, sebagai sebagai yang memutuskan, maka tugas Bapak Ibu Wali kelas berikutnya adalah nanti memastikan di leger Bapak Ibu nanti tidak ada istilah mungkin naik atau mungkin tidak naik, tapi nanti sesuai hasil pleno hari ini mohon Bapak Ibu Wali kelas checklist, memastikan di leger siswa itu yang naik nanti di checklist naik, kemudian yang tidak naik nanti mohon di checklist tidak naik. Sehingga nanti pada saat siswa mengakses itu sudah tidak bingung lagi. Kemudian untuk teknisnya ini nanti akan didemokan oleh tim kami, Pak Hendro, setelah kegiatan ini selesai. Selanjutnya, pelaksanaan pelaporan rapot ini dilaksanakan tanggal 12 Juni sesuai rencana, mulai pukul 4.30 sampai pukul 21. Sesuai dengan jadwal terangkat nanti akan kami sampaikan. Termasuk edarannya, mungkin besok pagi akan kita share melalui info dinas, selanjutnya Bapak Ibu Wali kelas mohon nanti berkenan untuk menge-share di grup kelas masing-masing. Kemudian Bapak Ibu Wali kelas yang kebetulan siswanya ada yang tidak naik, ini mohon ini Bapak Ibu Wali kelas berkomunikasi secara khusus. Nah, kemudian khususnya seperti apa? Ini Bapak Ibu sudah mempunyai prediksi kira-kira apakah nanti ada siswa yang tidak terima atau tidak. Kalau memang ada siswa yang tidak bisa menerima, ya nanti mungkin perlu ada tim khusus atau diinfokan ke kami ya, untuk dikelola bersama-sama. Tapi kalau memang dari perkiraan Bapak Ibu Wali kelas memang sudah tidak ada masalah, artinya proses pendampingannya sudah optimal ya, sehingga Bapak Ibu sudah bisa memberikan penjelasan sendiri, ya Bapak Ibu nanti bisa langsung memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu atau kepada orang tua siswa. Kemudian untuk cetak rapot dilaksanakan tanggal 15 sampai 19, nanti akan kita atur lagi Bapak Ibu. Kemudian yang dicetak adalah buku A, ini identitas, ini bagi yang belum mencetak Bapak Ibu, bagi yang sudah tidak perlu lagi.
Kemudian ada print B ini berupa rapot akademik yang berupa angka Bapak Ibu. Kemudian ada print C. Untuk print B ini nilai dari Ibu guru ya. Tapi untuk print C ini nilainya ini diisi oleh Bapak Ibu wali kelas. Di mana di PTS kemarin itu sudah dilakukan. Jadi kalau tidak ada perubahan yang signifikan atau Bapak Ibu wali kelas menganggap rapot karakter itu sudah sesuai dengan di PTS, ya sudah tidak perlu diubah, mungkin Bapak Ibu tinggal mencetaknya saja. Kemudian untuk mencetaknya dengan kertas khusus Bapak Ibu, kertas khusus yang ada logonya SMK 9, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi Mas. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah siap mencetak mandiri, ya, tidak perlu menunggu tanggal 15, tapi nanti akan kita kondisikan tanggal 15 itu secara terjadwal. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengawali lebih awal karena sudah merasa siap semuanya dan tidak mengganggu aktivitas PAK ataupun mengganggu aktivitas yang lainnya, ini mau kita persilahkan, kertas juga sudah siap. Selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa untuk diberi tanda tangan, kemudian diantrikan di TU untuk dimintakan asman oleh kepala sekolah dan stempel. Kemudian selanjutnya setelah selesai tidak perlu di-copy Bapak Insya Allah, ini langsung diarsip di stop map wali kelas. Kemudian bagi yang nilainya masih ada yang tidak KKN, itu tetap mohon dicetak. Jadi nanti kalau ada remedi ya kita lakukan pencetakan lagi. Ini menghindari hal-hal yang mungkin ada siswa yang untuk keperluan tertentu itu memerlukan rapor. Tapi kadang karena Bapak Ibu wali kelas mempunyai alasan wah ini masih remedial nggak usah dicetak, kadang rapotnya kosong. Sehingga ini merepotkan semuanya. Rapot yang sudah ada, baik itu yang mungkin masih ada remedial atau tidak, itu tetap dicetak. Nanti kalau ada remedial, cetak ulang. Demikian Bapak Ibu, info terkait dengan kegiatan pelaporan raport. Kemudian selama kegiatan pelaporan raport, nanti Bapak Ibu wali kelas mohon tetap ikut pendampingan. Nanti hari ini atau besok akan kita share bagaimana cara mendownload raport. Sebelum Bapak Ibu mengeser tutorialnya, nanti kami mohonkan Bapak Ibu wali kelas mencobanya dulu. Sehingga nanti kalau ada protes dari siswa, Bapak Ibu wali kelas kalau sudah pernah mencoba itu ya jawabnya lebih yakin. Tapi kalau memang coba Bapak Ibu wali kelas belum bisa, ya nanti ada tim lagi. Karena nanti kalau semuanya terpusat di tim kami, tim kami hanya 10 itu yang fokus ke penilaian, sekitar ada 3 dan 4. Tempat ini melayani 900 siswa, ini juga kewalahan. Yang terjadi nanti malah terjadi hal yang sehingga peran serta Bapak Ibu wali kelas nih kami mohonkan. Kalau soal mungkin belum bisa ya selama ini memang kita serba mendadak di belajarnya. Mau di planning jangka panjang juga agak susah karena perubahannya juga terlalu cepat. Demikian Bapak Ibu terkait dengan pelaporan. Satu lagi Bapak Ibu terkait dengan terkait dengan mengisi rapot karakter, nanti akan kami share lagi panduannya Bapak Ibu. Kemarin kayaknya sudah kita buatkan tutorialnya, nanti akan kita share lagi kalau memang Bapak Ibu wali kelas mungkin masih belum ingat atau mungkin lupa. Kalau soal pernah belum kayaknya sudah, karena rapot karakter ini sudah kita jalankan tahun kedua ini. Terima kasih. Selebihnya kami mohon maaf jika di dalam penyampaian atau dalam memandu kegiatan ini ada hal yang mungkin kurang berkenan di Bapak Ibu semua, karena ini keterbatasan kami saja, kemampuan kami yang mungkin masih jauh dari harapan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Waalaikumsalam. Dan dilanjut kegiatannya lain. Terima kasih, monggo Bu Dia. Terima kasih Pak Sam. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya masuk ke lain-lain. Lain-lain diisi tutorial menceklis rapot ke Pak Indro. Oh, nggih. Monggo Pak Indro dipersilahkan. Sana nggak bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini kami akan menyampaikan informasi mengenai teknis memberikan. Suaranya Pak. Kurang keras Pak. Kurang bening. Jelas, kurang jelas. Saya ulangi Bapak dan Ibu Guru. Di sini kami akan menyampaikan mengenai teknis untuk memberikan checklist informasi naik dan tidak naik di rapot siswa. Pertama Bapak dan Ibu silakan untuk masuk ke website smk9.sipkur.net. Kemudian setelah itu login sesuai dengan nick dari Bapak Ibu masing-masing. Ini untuk mana? Ya nanti ini hadir semua ini ya. Coba nanti. Setelah masuk ke dalam tampilan aplikasi Sipkur, nanti Bapak dan Ibu guru wali kelas itu mohon ke menu laporan leger. Jadi pada menu laporan, kemudian menuju ke rapor 2019, kemudian masuk ke menu leger. Nah, sambil menunggu Bapak dan Ibu, nanti pada tampilan leger di kolom yang paling kanan itu ada informasi mengenai keterangan naik kelas maupun tidak naik kelas. Nah, jadi di kolom yang paling kanan di setiap siswa itu bisa Bapak Ibu klik tandanya, kemudian untuk prediksi ini bisa dipilih informasi naik atau tidak naik. Jadi hanya ada dua pilihan saja, nanti naik dan tidak naik. Untuk tampilan sementara ini yang informasi naik itu masih berupa garis. Nah, ini nanti kita sambil menunggu perubahan di aplikasi. Untuk yang naik ini nanti akan berada di tanda yang ada garisnya. Kemudian di keterangannya silakan diberikan isi karena ini harus diisi Bapak Ibu. Misalkan kita isi dengan keterangan naik. Setelah itu silakan Bapak Ibu simpan. Itu berlaku untuk semua siswa. Jadi semua siswa harus diisi terlebih dahulu informasi naik dan tidak naiknya sebelum Bapak Ibu guru melakukan cetak rapor. Jadi nanti untuk tampilan pada rapor itu sudah tidak berupa prediksi lagi, tetapi berupa keterangan yang pasti, jadi antara naik dan tidak naik. Demikian Bapak Ibu untuk teknis melakukan checklist naik dan tidak naik pada leger rapor. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endro.
Dengan tadi teknis pelaporan rapot, cetak rapot. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu line-line. Monggo dipersilakan apabila ada informasi yang bisa disampaikan di sini, monggo dipersilakan. Diulangi lagi. Jadi Pak Indro, mohon diulangi. Makasih. Saya ulangi. Saya ulangi Pak Ibu. Pak Indro sudah ini turun dari kursinya. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya wali kelas 10-11 untuk memastikan kenaikan kelas di kelas Bapak Ibu itu pertama Bapak Ibu mengakses di smk9.sibkur.net Bapak Ibu di sini. Kemudian masukkan user Bapak Ibu, username Bapak Ibu, khususnya user wali kelas nih Bapak Ibu. Oke, kami coba dengan username Bu Siti ini gini. Username-nya sama Ibu pas menggunakan NIP 1985, ini sudah ada. Kemudian password-nya juga sama. NIP dipun tambah tahun lahir. Kemudian klik login Bapak Ibu. Kemudian pilih laporan. Selanjutnya pilih rapor 2019. Pilih leger. Tanggal cetak tanggal 12 Bapak Ibu. 12 Juni 2020. Semesternya atau periodenya genap 2019-2020. Kemudian dipilih yang leger. Selanjutnya pilih pencarian. Semoga betul Pak Ibu. Saya malah belum mencoba, cuman sekilas tadi dengar gitu. Kita tunggu dulu sampai nanti muncul daftar nilainya Pak Ibu. Oke, setelah muncul daftar nilainya seperti ini. Selama ini yang Bapak Ibu pirsani di keterangan naik tidak naik atau posisi naik tidak naik, ini kan muncul main atau strip-strip itu. Kemudian ada muncul mungkin naik seperti ini atau mungkin tidak naik kan seperti itu. Ini kan hanya prediksi Pak Ibu. Ternyata sistem itu masih kalah dengan kita. Artinya dengan sistem saja belum bisa diandalkan, belum bisa dipercaya. Sehingga perlu keputusan bersama. Nah, karena di sistem ini masih ngambang Pak Ibu, masih ada yang min, masih ada yang mungkin naik, mungkin tidak naik, maka tugas Bapak Ibu wali kelas adalah memastikan. Jadi nanti setelah pleno ini, di rapot siswa itu hanya ada 2 pernyataan. Pernyataan yang pertama adalah naik, itu kalau siswa yang naik. Pernyataan yang kedua tidak naik, kalau siswanya tidak naik. Nah, tugas Bapak Ibu adalah mengubah itu. Bagaimana cara mengubahnya? Kita pilih dulu nama siswanya satu persatu. Sebagai contoh kita lihat Aditya Romakso Sigit Prasojo. Ini hasil plenonya bagaimana? Hasil plenonya naik apa tidak naik? Oh, hasil plenonya naik. Berarti kita pilih Aditya ini nanti harus naik. Bagaimana cara menaikkannya Bapak Ibu? Tinggal kita pick gambar min-nya ini. Kemudian di prediksinya ini nanti kita pilih naik. Nah, yang naiknya mana Bapak Ibu? Nah, sementara ini karena ini masih proses modifikasi, nanti naiknya ini, tulisan naiknya itu akan kita letakkan di sini Bapak Ibu. Di min-nya ini. Jadi tugas Bapak Ibu adalah tinggal memilih tulisan naik gitu. Sementara ini kan belum kita ubah, nanti setelah ini akan kami ubah. Tapi kalau siswa itu tidak naik, ya tinggal dipilih tidak naik, seperti ini. Kemudian keterangannya ditulis ya, tidak naik, berarti tinggal kelas atau tinggal di kelas 10 kalau itu tidak naik, atau 11, tidak tinggal kelasnya di mana? Itu kalau tidak naik. Tetapi kalau naik, Ibu,
Ya tinggal dipilih aja naik. Nanti min ini akan berubah naik ini kata. Kemudian naiknya ke kelas berapa? Naik ke atau ke kelas 11. Dan tinggal diklik save. Klik save. Ini diulangi berulang-ulang untuk sampai selesai, sampai seluruh siswa itu. Tapi nanti kalau sudah sesuai dengan pernyataan yang ada, misalnya siswa ini naik, kemudian di sini sudah tertulis naik, misalnya. Ya sudah, Ibu. Berarti Bapak Ibu tidak perlu mengubah lagi. Yang perlu diubah adalah yang mungkin ini. Misalnya ini mungkin tidak naik. Misalnya ini Sekti Wibawa Listio, ini hasil penilaian tadi naik apa tidak? Kalau di sistem kan masih abu-abu ini, mungkin tidak naik. Tapi setelah pleno nanti kan sudah pasti, oh ini anak ini naik. Tinggal diklik sini, kemudian pilih naik. Kemudian klik simpan. Jika kurang jelas lagi, nanti kita diskusi lagi Bapak Ibu, langsung di kurikulum saja setelah atau besok pagi Bapak Ibu. Hari ini mungkin tim juga sudah merasa lelah, sehingga nanti takutnya kalau ngajarnya malah keliru lagi. Besok pagi saja, nanti kita diskusikan lagi terkait dengan hal ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Bu Dia. Monggo Bu Dia. Jika tidak ada lain-lain, segera tutup saja. Bapak Ibu yang saya hormati, apakah ada lagi yang ingin menanggapi atau bertanya? Sampun cekap Bapak Ibu. Ya, cukup Bu. Cekap Ibu. Cukup. Oke, sampun. Alhamdulillah. Untuk rapat pleno kenaikan kelas pada hari Rabu 10 Juni 2020 sudah selesai dengan menghasilkan keputusan ada 4 siswa yang harus mengulangi lagi. Mudah-mudahan mereka bisa menerima dengan ikhlas, dan kita sebagai Bapak Ibu guru yang sudah membimbing, mendidik mereka, sudah mengupayakan dengan sebaik-baiknya. Memang itulah hasilnya. Kita harus menerima dengan ikhlas. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kegiatan hari ini kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan, semua yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Kami selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Acara bebas. Mulai duduk sapa menyapa dengan teman-teman, dipersilakan. Pendekar Bu.